adalah mobilnya dari BMW M4 GT3. Ya, di sini gue sudah siapkan beberapa fotonya untuk kita bahas di episode kali ini. Ya, ini adalah mobilnya BMW M4 GT3 yang dimodifikasi dan dipakai oleh otomotif BMW untuk menurunkan mobil ini dari menurunkan dan mengikut sertakan mobil ini kepada motorsport, dunia motorsport di internasional. Salah satunya adalah motorsport di bagian contohnya adalah endurance atau balapan ketahanan, dan banyak beberapa tim menggunakan mobil ini M4 GT3, dan juga ada ajang balapan lain yang menggunakan mobil seperti ini M4 GT3. BMW M4 GT3 ini sudah ada sejak 2021, sudah ada dari sejak 2021 dan masih dipakai oleh beberapa tim di internasional sini untuk dipakai untuk dibeli dan dipakai untuk balapan endurance. Dan BMW M4 GT3 ini sesuai namanya, BMW yang dimodifikasi dari tangan langsung BMW, jadi pure BMW yang memodifikasi, yaitu dari mobil BMW M4 mereka. Jadi BMW M4 bentuknya seperti ini, yang pure BMW M4, dan dimodifikasi menjadi bentuknya seperti ini yang akan kita bahas kali ini. Dan ada beberapa hal detail yang part-part detail yang akan gue bahas di sini, apa saja yang dirubah oleh BMW M4 dan apa saja yang ditambahkan, dan bagaimana sekaligus juga beberapa aerodinamika yang akan sangat berpengaruh pada mobil ini. So, seperti biasa di kali ini, di part pertama ini gue akan bahas bagaimana aerodinamika bekerja pada mobil BMW M4 GT3 ini pada bagian depan, perspektif depan frontal, perspektif, dan ada juga perspektif dari bagian atas, karena di sini akan gue bahas ada beberapa part detail yang akan gue bahas di sini, dan yang terakhir adalah sampingnya. So, untuk bagian part 2-nya di next episode, yaitu gue akan bahas bagian belakang, perspektif belakang, dan ada juga beberapa detail-detail dari mobil ini yang akan gue bahas. So, kita akan langsung masuk ke videonya, dan inilah dia BMW M4 GT3. Oke, pertama gue akan bahas mulai dari depan dulu ya, seperti biasa. So, di bagian depan sini bentuknya sangat masih berbentuk BMW M4 yang kita kenal, yang tadi gue sudah perlihatkan fotonya. So, di bagian depan sini mobil BMW M4 GT3 masih menggunakan basa desain BMW yang sangat kental, yaitu di bagian kidney grill di sini. Grill yang sangat ikonik di BMW M4 dan di BMW seri 3 dan seri 4, yang sangat ikonik di sini dan masih dipertahankan di mobil BMW M4 GT3 ini. Namun ada beberapa sedikit update di mana di bagian ada beberapa hal yang dipertahankan dan ada beberapa hal yang update dirubah oleh BMW M4. Yaitu yang dipertahankan adalah dari satu ini, dari sisi grill, dan yang kedua adalah lampunya. Lampunya di sini yang masih sama dengan BMW M4. Selebihnya tidak ada yang sama, semuanya diupdate dari segi body dan juga mungkin dari kelebaran ya, dari wide lebar di sini. Dia juga berbeda dengan BMW M4 yang biasa. Karena mobil-mobil seperti ini, mobil-mobil balapan seperti ini pasti mempunyai trek roda dia atau lebar roda yang lebih lebar ketimbang mobil-mobil biasa. Jadi untuk mengakomodasi itu, karena ban itu tidak boleh melebihi dari wide body atau keluar dari body, sehingga ada part body tambahan untuk mengakomodasi ban tersebut. So, selebihnya itu adalah berbeda. Mulai dari lampu di sini, lalu lubang di sini, dan ada lubang di sini. Ini semua berbeda. Di semua itu adalah tambahan dari BMW M4 GT3 untuk menunjang satu dari sisi aerodinamika, dan yang kedua adalah dari sisi lampu ini untuk menambah regulasi ya, mungkin lebih ke arah regulasi di balapan tersebut.
Dan sebenarnya untuk bagian grill di sini dia ada perubahan, yaitu dimana di sini ada ditambahkan seperti struktur atau part body untuk memberikan daya tahan ya, daya tahan atau kepada struktur kepada moncong depan mobil agar lebih kuat, lebih aerodinamis juga, seperti itu. Ya, itu pada bagian depannya. Jadi ada beberapa hal yang dirubah, ada beberapa hal yang dipertahankan juga di bagian di BMW M4 GT3 ini. So kita akan masuk ke pembahasannya bagian aerodinamika. Jadi kita akan langsung masuk ke pembahasan aerodinamikanya, sekaligus gua juga akan melipir juga ke bagian perspektif di sini ya. So di bagian depan sini seperti tadi gue bilang, grillnya sangat ikonik dengan BMW M4 biasa ya, dan juga ini sekaligus menjadi BMW ikonik bagi BMW M3 dan juga M4 yang sangat ikonik di sini. Perubahannya di grill sini adalah tadi yang gue bilang, di sini ada tambahan seperti struktur ya, karbon fiber di sini juga di situ untuk memberikan rigiditas atau daya tahan struktur kepada mobil di bagian moncong depan, dan juga ada pengaruhnya kepada aerodinamika. Di sini juga dia terdapat lubang udara untuk memberikan mungkin pendinginan daripada radiator, karena kita ingat ini adalah mobil balap, jadi pendinginan harus maksimal, dan kita tidak tahu dan kita tidak mau bahwa mobil tersebut menjadi overheat dan menjadi problem ketika balapan tersebut. Dan ini adalah lubangnya. Lubang ini kita akan bahas lubang dulu yang di grill depan ya. Jadi lubang di grill depan ini dia sangat frontal di depan. Dia akan direct masuk kepada angin masuk langsung ke sini. Jadi angin akan langsung masuk ke depan lewat sini. Angin akan langsung masuk ke depan. Ya, untuk struktur yang di sini dia akan membelah angin secara spesifik ya. Pastinya dia akan menjadi sedikit menjadikan drag itu di depan bagian mobil. Dia akan membelah angin ke atas dan ke bawah mobil. Dia akan membelah angin masuk ke bagian radiator. Jadi sedikit mempengaruhi aerodinamika yang akan masuk ke bagian radiator inlet ya di sana. Dan untuk bagian bawahnya, grill bagian bawahnya dia juga akan direct menerima angin dari depan secara langsung di sini. Seperti itu. Dan untuk grillnya di sini, karena kita lihat di sini ya, di sini ada penampang yang rata. Itu juga akan mempengaruhi aerodinamika. Dia akan membelah angin ke bagian sisi kanan dan juga sisi kiri mobil. Jadi dia waktu di tengah sini akan membelah angin ke bagian kanan ataupun ke kiri mobil. Yang di bawahnya sini, yang struktur ini dia akan membelah angin ke atas dan juga ke bawah mobil. Seperti itu. Nah, dan kita akan beralih ke sisi lainnya, yaitu dimana di sisi kanan kirinya dia terdapat part body. Ya, di sini part bodinya dia full, sehingga akan memberikan angin itu, pembelahan angin ke bagian sisi mobil. Nah, kalau kita lihat di sini ada part detailnya mobil ya. Di sini dia juga ada lubang angin yang terdapat di bagian ujung atas dari lampu. Nah, angin dan lubang udara tersebut akan menerima angin ada dari dua arah, yaitu dari direct dari depan, atau juga dari bocoran udara, yaitu dari lampu, bocoran udara dari lampu. Jadi ketika udara terkena lampu di sini, dia akan mengalir ke bagian atas sekujur lampu, bisa ke arah luar mobil atau bisa ke arah masuk ke bagian lubang udara tersebut. Nah, untuk bagian di sininya dia
akan didistribusi juga akan ke atas mobil ataupun keluar mobil juga di sini. Di sini karena dia bagian di sini juga ada rata, dia akan masuk keluar dari mobil. Nah, untuk yang di bawahnya juga dia sama juga karena dia bentuknya rata, dia akan keluar dari mobil ke sini. Jadi cukup memberikan drag ya untuk di bagian area sini. Jadi di bagian area sini dia walaupun ada bentuk 3 dimensi mobil yang berbentuk seperti ini ya, seperti ini, itu dia tetap saja akan memberikan drag karena kita lihat bukan bentuknya tapi di pendistribusian beban anginnya. Jadi karena dia tidak memberikan arah angin selain ke samping, jadi dia akan memberikan drag mobil dan juga dia bentuknya bisa potong rata, yaitu kepada bentuk rata di sini ya. Jadi di sini rata dan juga dia akan memberikan drag ke arah samping mobil ataupun masuk ke bagian yang di bagian bawah sini, masuk ke bagian radiator di situ. Seperti itu. Ya, di bagian bawahnya mobilnya juga di sini terdapat winglet ya. Maaf, bukan winglet tapi lebih ke arah spoiler di bagian bawah mobil. Dia untuk membelah angin ke bagian bawah mobil ataupun atas mobil, seperti itu. Dan di sini juga udaranya akan mengalir ke arah samping mobil di situ. Yang ini masuk ke bagian atas grill dan yang udara di bagian sini akan masuk ke atas mobil, seperti itu. Nah, kita akan beralih ke bagian perspektif ya. Jadi di sini kita akan perlihatkan perspektifnya. Jadi di bagian perspektif sini, ya ini adalah bentuknya BMW seri 4 ya, BMW M4, dan bocoran udara yang dari atas sini akan mengalir ke atas mobil, naik ke atas kap mobil. Yang kalian bisa lihat di sini di atas kap mobil ada sesuatu. Itu nanti akan gue bahas, dan udara akan bocor ke atas mobil seperti itu, ke atas mobil, dan kita akan langsung masuk ke bagian perspektif atasnya. Nah, oke, perspektif atas mobil dari BMW M4 di kap mesin ini, dia perubahannya sangat major dibandingkan dengan BMW seri 4 BMW M4 dan BMW M3 biasa. Ya, kita ingat lagi, ini adalah mobil balap, pastinya akan memiliki beberapa peranti aerodinamika. Salah satunya adalah khususnya dari kap mesin ini yang dirombak dan dirubah untuk keperluan aerodinamika dan juga pendinginan. Karena kita tahu mobil ini memiliki konfigurasi mesin yang berada di depan mobil. Jadi ini adalah front engine, sehingga memerlukannya pendinginan dari depan dan juga pendinginan dari depan dan juga pembuangan panas di bagian depan mobil juga. Sebentar. Pembuangan panasnya di sini. Jadi masuknya dingin, keluarnya panas. Dan itu keluarnya dari sini. Nah, ini adalah exit radiator yang ada di mobil BMW M4. Jadi ini bisa diartikan atau dibaca, ini merupakan exit radiator yang akan mengeluarkan udara panas dari kap mesin, dari mesin ya, akan disalurkan ke bagian atas mobil. Jadi ini memiliki koefisien dragnya walaupun bukan dari bentuk part body, tapi ini adalah dari bentuk bukan dari part body tapi dari pendistribusian beban angin. Itu maksudnya. Jadi pendistribusian beban anginnya, kalau kita lihat di sini, di kap mesin ini memiliki
lubang radiator exit yang sangat besar. Itu akan memberikan drag kepada mobil, tapi sekaligus juga ya pendinginan yang ekstra maksimal kepada mesin. Jadi pembuangan panasnya di sini langsung ke atas mobil yang akan bercampur juga dengan suhu udara dingin di sini yang ada di atas depan mobil, seperti itu. Jadi udara dingin dan udara panas bercampur di sini akan menghasilkan drag atau hambatan kepada mobil karena pertemuan antara udara dingin dengan udara panas, tekanan rendah dengan tekanan tinggi yang ada di mobil akan mempengaruhi kestabilan. Yang pertama adalah kestabilan, yang kedua adalah distribusi beban downforce kepada mobil, dan itu sangat berpengaruh pada aerodinamika. Dan juga dilihat dari sini bentuk dari bukaan kap yang di sini ya sangat besar, jadi udara bisa bocor ke sini, masuk ke sini, dan juga bisa keluar dari sini. Jadi bisa masuk ke sini, bisa keluar dari sini, diadu udaranya. Jadi membuat dalam tanda kutip di kap mesin ini udaranya lumayan berantakan, lumayan agak sedikit kacau di sini, tapi memiliki pendinginan yang secara maksimal di kap mesin ini. Dan di sini dia terdapat lubang udara ya, ini sepertinya diindikasikan untuk pendinginan ke dalam kokpit mobil. Jadi ini adalah dalam tanda kutip AC-nya ke dalam mobil untuk pendinginan kokpit. Dan di sini kalau kita lihat di sini dia juga terdapat grill sirip-sirip untuk mungkin diindikasikan untuk membuang udara turbulensi ya, udara turbulensi dari atas dari lubang lubang lingkar roda. Jadi udaranya tersebut dibuang dari sini, di sini ke atas mobil, seperti itu. Dan udara tadi di sini akan mengalir ke atas mobil. Ke atas mobil akan distribusikan ke bagian belakang mobil di sana. Dan kita akan beralih ke samping. Nah, di bagian samping sini ya ini adalah mobil BMW seri 4, yang dimana seri 4 itu adalah mobil coupe yang artinya hanya 2 pintu di sini. 1 pintu ya, maksudnya 2 pintu kanan kiri, coupe. Dan ada tambahan lain di sisi samping mobil yang tidak ada di BMW seri 4. Maksudnya ada 2 ya, ada 2 part yang ditambahkan, yaitu di sini, dan di sini. Di sini adalah lubang udara inlet dan di sini adalah lubang udara outlet. Lubang udara outlet ini yang di depan dia akan membuang udara sama persis di sini. Dia akan membuang udara dari depan mobil, yaitu dari arc wheel atau lingkar roda, dan akan dibuang melalui sini. Jadi udaranya akan terbuang di sini. Dan yang di sini ini sepertinya diindikasikan untuk pendinginan kepada fuel ya. Jadi tangki di sini, tangki mobil akan mendapatkan pendinginan dari samping sini. Jadi mobil seperti ini fuel juga harus dijaga suhunya agar tidak terlalu overheat. Dan salah satu caranya adalah BMW memberikan lubang inlet radiator di sini, seperti itu. Dan di sini pastinya adalah mobil balap, pastinya akan memiliki rear wing ya. Di sini rear wingnya cukup besar. Dan untuk detail rear wing nanti akan gue bahas di part 2 di bagian belakang. Seperti itu. Dan ya udaranya dari depan dia akan seperti ini untuk udaranya. Nah, jadi udara dari depan sini akan naik ke atas mobil ya seperti biasa, dan akan terbelah oleh spoiler
ke bagian bawah dan juga ke bagian atas mobil. Di sini sedikit. Kenapa sedikit? Nanti akan gue jelaskan di part 2-nya di bagian spoiler. So, sekian dulu dari video gue kali ini tentang pembahasan BMW seri 4. BMW M4 GT3 untuk bagian part pertama ini yaitu pada bagian depan, perspektif, dan juga ada detail unik dari kap mesin ini. So, sekian dulu dari video gue kali ini tentang BMW seri 4. And the next video gue akan bahas bagaimana aerodinamika bekerja pada bagian belakang mobil dari BMW M4 GT3 ini. So, thank you guys sudah menonton, and see you on the next video, and see you on the next part dari BMW M4 GT3.